tambah ini YT ya. YT tambah DY T per DT tambah 6 YT sama dengan DXT per DT tambah XT. Nah, jadi kan soal pertama itu adalah dengan menggunakan transformasi Laplace tentukan fungsi alih sistem. Jangan di sini deh. Ini aja. Nah, jadi yang pertama dilakukan itu kita anggap D-nya ini karena Laplace yang D per dt itu ini kita anggap sebagai S karena fungsinya Laplace S. Berarti dari persamaan ini kita bisa ubah menjadi S kuadrat YT tambah 5 S YT tambah 6 YT sama dengan S XT tambah XT. XT ya benar. Oke. Nah, terus kita terus kan katanya kan fungsi alih. Fungsi alih itu kalau misalkan yang udah di pelajaran di kelas itu kan bentuknya gini dia. YT per XT kan. Nah, ini dari YT-nya ini kita kumpulin dulu nih. Jadi YT dikaliin sama sorry kok YT sih, YS dong. Sorry. YS. Nah, oke. Ini ntar tinggal digabungin aja, berarti jadi S kuadrat tambah 5S tambah 6 sama dengan XS kali 5 ini S ya, sorry kurang S, 5S itu S apa sih? Oh tuh S, anjir salah gua. Ini S tambah 1. Oke. Nah, oke, terus kemudian dibentuk kayak gini jadi Y per YS berarti YS per XS ini sama dengan S plus 1 per S kuadrat tambah 5S tambah 6. Oke, ini baru fungsi alihnya. Yang kedua, letak kutub dan zero. Nah, jadi untuk mencari letak kutub dan letak pol sama zero itu adalah kan atas itu kan menunjukkan zeronya. Zero. Nah, yang bawah itu menunjukkan polnya. Nah, gimana caranya? Caranya ini kita menganggap sama dengan 0 atasnya. Atas sama bawahnya. Berarti zeronya itu adalah S tambah 1 sama dengan 0. Berarti S sama dengan minus 1 zeronya. Nah, terus untuk polnya, ini bisa kalian faktorin aja. Dia itu ntar jadi S plus 2 sama S plus 3. Kalau mau itu, gua kelamaan nulis soalnya ntar bingung. Nah, jadi itu S-nya itu di minus 2 sama minus 3. Nah, untuk bikin sketsanya, bikin biasa aja. Bikin kayak gini. Dia itu zero, lambangnya itu adalah bulat kayak gini. Bulat di minus 1. Sama polnya itu di minus 3, minus 2.
sama minus 3. Oke. Sampai sini ada mau nanya? Belum Bang, belum. Oke. Terus yang kedua nih, Sol lo bisa ini nggak Sol? Apa namanya? Soal B-nya lo pindahin ke sini dong. Ke next slide-nya. Iya, ke next slide-nya. Nah. Oke, selanjutnya yang B. Yang B itu adalah tentukan daerah konvergensi fungsi alis sama kontinu. Jadi daerah konvergensi itu cara nentuinnya itu adalah dilihat dari jumlah polnya. Jadi misalkan polnya itu ada 2, jadi cara menentukan konvergensinya itu adalah n plus 1. Di mana n itu adalah jumlah dari polnya. Kalau tadi kan polnya itu kan ada 2 kan? Ini polnya ada 2. Nah, polnya ada 2 berarti 2 tambah 1 3. Di mana aja tuh daerahnya? Daerahnya tuh di sini. Ini tadi 0, sini pol, minus 2, minus 3, minus 1. Minus 2, bener kan ya? Minus 2, minus 3 kan ya? Minus 2, minus 3, oke. Nah, daerahnya itu dari sini aja, seperti 1, 2, sama 3. Nah, maksudnya daerah 1, 2, sama 3 itu apa? Karena kalau dalam dalam sinyal dan sistem itu tuh terdapat 3 keadaan. Yang namanya itu kausal. Yang kedua itu adalah akausal. Yang ketiga itu antikausal. Di mana kalau kausal itu artinya daerahnya itu ke arah kanan dari pol yang paling kanan. Berarti di sini ke arah pol paling kanan sini. Kalau akausal itu di antara pol. Jadi pol sini sama pol sini atau daerah 2 nih, atau daerah 2 ini namanya akausal. Antikausal adalah daerah ROC ke sebelah kiri dari pol yang paling kiri atau daerah 1 ini. Ini anti. Ini kausal, yang ini kausal. Kausal gitulah. Oke. Terus apakah sistem kontinu ini stabil? Berikan alasan singkat pada jawaban. Nah, ini kan kita udah dikasih tahu nih di awal, udah di state di awal nih. Katanya sistemnya itu adalah analog kausal. Di mana analog kausal itu berarti sistemnya itu berada di daerah 3. Daerah 3 nih. Daerah 3. Daerah 3 yaitu pol paling kanan, daerah ROC-nya itu daerah ROC-nya itu bidangnya itu berada ke kanan. Berarti dari sini pol yang paling kanan sini dia bakalan ke sini. Nah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah sistem kontinu ini stabil? Syarat dari stabil itu adalah ini kan daerah ROC. Ini daerah ROC namanya. Nah, daerah ROC itu harus memotong sumbu imajiner atau sumbu yang ini nih, yang vertikal ini nih, imajiner, im. Nah, kalau dari gambar ini kan berarti kan daerah 3 kausal ini kan ROC-nya memotong sumbu imajiner kan. Berarti kesimpulannya sistem ini stabil. Ini C-nya stabil. Tuh. Oke, ada yang mau nanya sampai sini? Tadi yang N itu apa sih, Bang? Yang paling atas itu? N ini. N plus yang 1. ini. N plus 1. Iya. N itu jumlah polnya. Oh, pol itu yang X itu ya? Polnya itu yang X ya. Bang, kalau tadi yang kausal tuh lihat dari yang analog kausal itu ya?
Gimana maksudnya? Ini kan kausal yang ke kanan nih daerahnya. Itu dilihatnya dari yang soal yang analog kausal itu kan? Iya, dilihat tergantung soalnya dimintanya apa. Ya. Tapi kalau yang diminta A kausal tuh ngomongnya analog A kausal atau gimana? Analog akausal ya. Oh, oke. Berarti kalau analog akausal tahu kan dia sistemnya stabil atau enggak? Iya nggak kena. Pokoknya harus kena sumbu J itu kan? Nah, oke. Oke. Stabil. Kalau nggak dibilang analog atau enggaknya pasti analog sih, soalnya ini kan ini apa? Ngapkas. Kalau digital pasti dia pakai Z. Oh, oke Bang. Oke. Ada mau nanya? Bang, mau nanya Bang. Yuk. Kalau apa tadi? Tadi kan ini kan stabil kalau kausal doang. Ada nggak yang persamaan kayak dia kausal sama A kausalnya sama-sama stabil gitu, karena sama-sama nyinggung gitu? Apanya? Jadi ada dua kondisi kayak kausal akausal dua-duanya stabil gitu ya maksud lo? Iya, yang nanya ada kemungkinan nggak ada soal kayak gitu? Mungkin aja selama daerah ROC-nya itu memotong sumbu imajiner mungkin aja. Pokoknya intinya kalau kausal itu pol paling kanan ke kanan. Terus kalau anti kausal itu pol paling kiri ke kiri. Nah, terus kalau akausal itu daerahnya di tengah-tengahnya. Nah, intinya itu. Ada lagi yang mau nanya? Kayaknya nggak mungkin nggak sih Bib ada dua daerah yang sama-sama stabil gitu. Ya nggak tahu kan. Ya kita nggak tahu sistemnya. Ya nggak tahu sih. Kalau misalkan Enggak, siapa kan tahu. kalau petakan polnya gini gitu kan pasti cuma ada satu daerah doang yang motong si sumbu imajinernya. Pokoknya lihat sumbu imajinernya aja lah. Ya sumbu imajiner aja makanya ya. Di mana ada regionnya itu ada sumbu imajiner, berarti di situ Berarti yang stabil. stabilnya. Nah gitu aja. Simpelnya itu. Oke Bang, makasih Bang. Bang Ingan jangan bingung kalau ini aja, kalau polnya ada 3 gitu. Berarti kausalnya ada 2. Soalnya gue tahun lalu pada bingungnya gitu. Misalnya ini apa garisnya terus ada 3 kan polnya. Berarti regionnya ada 4 kan. Ini 1, ini 2, ini 4. Gitu. Nah jatuhnya yang Ada ini dua tuh akausal. anti, yang 2 sama 3 itu akausal. Yang keempatnya ini kausal. Udah ada lagi mau nanya? Udah Bang. Oke lanjut soal D. Soal D itu katanya tentukan nilai amplitude respon impuls sistem ketika T-nya itu 3,8. Nah, caranya gimana? Karena kita tadi udah mengubah ke bentuk S. Ini kita kan mempengennya waktu T. Berarti kita ambil yang T lagi. T lagi berarti caranya itu adalah dengan menginverse Laplace-kan. Tadi berapa sih persamaannya? Lupa gua. S plus 1 per S plus 2. S plus 2 S plus 3. Nah, ini caranya kita Heaviside-in. Berarti ntar dia jadi A per S plus 2 ditambah B per plus 3. Duh. Udah Heaviside-nya berarti kan
nilai A-nya itu berarti S plus 1 per punyanya dia udah S plus 3 dimasukin S-nya itu minus 2. Berarti berapa tuh? S plus 1 minus 1 minus 2 minus 1 plus 1 minus 1 minus 1. Berarti 2 ya? Ya 2. S dan S2 kok 2 sih? Minus 2 tambah 1 minus 1 minus minus salah nih. Minus 1. Minus 1 nih ya yang ini ya A-nya. Masukannya minus 3 nggak sih, Bib? Enggak bener. Bener lah. Itu kan yang A. Yang A kan yang... Oh, yang kebalik ini 3 berarti. Ini 3, ini minus 2 ya. Minus 3, 2. Kok gini sih? Taruh. Oh, nih salah kok. Salah, sorry. Karena itunya ini berarti ini S plus 2 dong. Nah, gini. Itu yang bawah 3 bener. Oh iya bener, salah bagus. 3 Nah, ya. S plus 1 berarti ini jadi 2. S plus 1, oke. Dah. Udah habis ini berarti kan nilai HS-nya itu nilai, anggap aja kita punya punya fungsi baru namanya HS. Itu berapa tadi angkanya? 2 sampai minus 1. 2. Bang, maaf bang. Oi? Itu kebalik nggak sih bang A sama B-nya? Kebalik ya? Kalau ada yang kebalik kasih tahu yang apa? Ntar. Ini kan A. A itu berarti untuk mencari A, dia masukin S-nya nilai. min 2. Ini min 2. Oh, sini 3 ya? Bener ya tadi ya? Kalau nggak A sama B-nya ditukar aja bang hurufnya. Oh iya bener. Oke. Thank you. Ini B. 2 berarti A-nya minus 1 minus 1 minus 1 ditambah 2 per S plus 3. Oke. Udah, ini kita kita inverse Laplacein. Berarti kan dia jadi ini pakai tabel aja. Kalau masih ingat ini kan jadi E banget 2T. UT. Minus tambah 2E pangkat minus 3T. Nah, terus katanya tentukan nilai amplitude respon impuls sistem untuk sistem pada waktu T sama dengan 3,8. Nah, T-nya ini dimasukin 3,8. T-nya 3,8. Tinggal dimasukin aja persamaan ke ininya. Apa namanya? Ke T yang ini nih, ke T yang persamaan itu. Ntar kalau dihitung-hitung ntar ketemunya tinggal minus 0,614 UT terus ditambah 0,36 T. Nah, jadi gini, ntar ketemu hasilnya itu minus 0,154 UT. Oke. Sampai sini dia mau nanya lagi? Belum bang. Yo, belum. Belum. Soal yang kelima itu gambarkan diagram blok sistem menggunakan elemen dasar penguat, integrator, dan summing junction. Oke. Nah, jadi kita pertama bikin ini dulu aja, bikin inputannya kita anggap aja xt. Sorry.
Ini persamaannya itu tadi kan apa tadi persamaannya ya? Pak, persamaannya itu tadi kan ya, S plus 1 S kuadrat tambah ini itu berat, oh ya, samaannya itu adalah S plus 1 dibagi S kuadrat tambah 5 S tambah 6. Nah, oke. Nah, karena dia fungsi alih, kan berarti kan si ini bisa langsung aja sebentar. Ini oke. Nah, berarti kan inputannya itu dia ada XT sebagai inputan. Nah, terus dia itu memiliki integrator. Integrator itu dilambangkan itu dengan S. Dilambangkan S. Jadi setiap S ini artinya ada integratornya. Berarti kita punya 2S. Punya, aduh kurang panjang. Punya S. Punya 1/S, sorry maksud gua. Integrator kan, integrator. Punya 2. Nah, di sini. Nah, terus di sini kita punya output. Ntar aja, output ntar aja. Nah, terus sebelum di sini, sorry ini gue salah. Sebelum di sini dia harus ada summing junction. Kenapa? Karena ini dia adalah penjumlahan semuanya. Jumlahan semuanya. Terus kita lihat gain-gainnya. Gainnya itu untuk Y-nya itu dia ada 5 sama 6 kan. Dimana 6 itu dia nggak ada hubungannya sama integrator, berarti di sini langsung 6. Sama kalau 5 dia ada sekali berhubungan sama integrator. Karena Y berarti kan dari sini feedbackannya, dari sini 5. Nah, sisanya 1 nggak usah ditulis lah ya. Nah, habis ini kita hubungin sama summing junction. Untuk feedbacknya. Ini baru yang bawah. Nah, yang atas itu yang ke arah outputnya. Dia ada dia cuma ada 1 S. Berarti dari sini. Nggak usah sebenarnya. Ini. Di sini di summing. Di sini yang ngeluarin hasilnya YT. Atau kalau mau lebih simple lagi, lu nggak harus nulis kayak gini, nggak usah pakai yang karena cuma bentuknya kayak gini, lu sebenarnya bisa ngeganti. Oh nggak usah deh, nggak usah udah bener gini. Buat feedbackannya gini, ya udah. Ntar 1 XT tambah 1 S. Buat minus. Oh ya, terus satu lagi, kalau untuk feedbackan itu kalau misalkan bentuknya dia kayak begini, asal asal positif aja, asal bentuknya positif terus di feedbackin, ntar hasilnya dia bakalan minus. Makanya di sini kita harus tambahin minus karena feedbackan. Nah, kalau misalkan nggak feedbackan atau yang ke arah sana, itu kita nggak perlu ngubah dari gainnya buat nyamain sama ininya, intinya gitu.
Ada yang mau nanya? Itu bikin kotaknya gimana bang? Yang seper S gitu. Maksudnya Maksudnya cara bikinnya. cara bikinnya, cara nentuinnya, Iya. kayak gini. Jadi kan kita kan pertama itu kan ngelihat ada feedbackan ini bawah nih khususnya. Ini biasanya bawah tuh feedbackan, yang atas ini yang lurus ke samping terus tuh. Lurus ke samping terus. Nah, itu. Nah, untuk yang feedbackan dia itu punya 2 integrator kan, yaitu makanya S kuadrat. Ada 2. Satu buat sini, satu sama sini. Nah, di mana kan kalau feedback itu kan berarti kan ngitungnya dari belakang kan, dari belakang. Nah, dari belakang itu kan 6 ini kan belum kena integrator. Makanya dia tetap 6. Nah, yang kedua, yang seper S yang kedua, yang pertama, sorry maksud gua, yang pertama dia udah kena sekali S, makanya dia jadi 5S. Nah, yang ketiga, dia kan konstantanya sebenarnya 1. Sebenarnya 1 nih. Udah kena 2 kali seper S. Makanya dia jadi S kuadrat kesininya. Nangkap nggak maksud gua? Buat yang feedback kan dulu. 6-nya di ujung kan ya? Iya, 6-nya di ujung. Tapi bukannya dia udah kena S-nya 2 kali. Kan enggak, ini kalau feedback kan dari belakang. Iya. Feedback kan dari belakang. Oke. Nah. Bang, sorry, mau nanya itu kenapa minus ya bang ya? -5, -6. Nah, minus tadi ini karena feedbackan itu kalau lu cuma nulis positif 5 sama positif 6 doang, itu tuh artinya ntar dia bakalan menghasilkan minus di sini. Minus ini. Nah, karena kita pinginnya plannya itu adalah S kuadrat tambah 5S tambah 6, berarti caranya itu dari gain-nya ini kita minusin. Paham maksud gua? Oke bang. Ya, oke. Ada lagi? Bang, berarti kalau di S kuadratnya ada konstanta, nambah gain lagi di bawah plusnya itu. Iya, benar. Terus yang di antara seper S sama seper S kan ada perempatan sama kanannya pertigaan itu. Itu nggak perlu pakai plus. Nggak perlu. Plus itu kalau ini aja, kalau buat apa ya istilahnya? Buat penyatuan sinyal gitu. Nah, iya gitu. Bukan pemisahan. Kalau pemisahan kan nilainya sama tuh. Nggak cuma diambil, kayak nilainya diambil gitu, jadi cuma di garis doang. Kalau disatuin kan dijumlahin atau dikurangin. Ada operasi matematikanya, makanya ada operatornya. Oke. Bang, mau nanya, kalau misalkan atasnya pembilangnya S+2 gitu gimana? S+2. Berarti ntar di sini dikasih 2 gen di sini. Ada 2 di sini. Kursornya nggak kelihatan. Oh, di sini. Oh, balik itu. Tuh. Ada lagi? Oh, berarti kalau misalkan dia nggak ada kayak gain 5 atau 6 itu berarti dianggap 1 ya bang? Iya, betul. Bang, kalau misalnya di atasnya S doang gimana bang? S doang berarti 1 garis doang. 1 garis doang, ini nggak ada. Ini nggak ada nih. Oh, oke. Ada lagi? Kalau di atasnya itu S kuadrat, gimana jadinya kena S? Ngambilnya dari mana bang nariknya bang? Kalau itu kan apa yang atasnya kan S+2 tuh. Kalau itu S-nya S kuadrat tuh jadinya ditarik kemana dulu biar kena 2 kali biar jadi kuadrat. S kuadrat dari sini berarti ntar lo. Dari sini. Oh. S kuadrat dari sini berarti ini nggak ada nih tengah nih. Oh gitu.
Ya, Oke. tuh. Ya gitu. Ada lagi? Berarti tiap ngeloncatin super S-nya tuh dianggap S ya kalau buat di atas. Iya, benar. Oh, oke. Ada lagi? Udah ya kali ya. Udah kayaknya. Oke, next. Next itu Sel kirimin soalnya Sel. Kopi ya ini kopasin. Nah, iya bentar. Oke. Oke. Lanjut soal nomor 2. Kok gini sih? Nah itu. Katanya suatu sistem diskrit anti kausal nih sekarang nih, anti kausal. Punya masukan xn dan keluaran yn dan direpresentasikan persamaan difference yn sama segini. Oke, jadi caranya sama kayak yang Laplace, cuma bedanya dia diskrit. Oke, jadi pertama itu lo bikin gini dulu. Ini J ya, kok J sih? Duh. J. Ini yn sama dengan 1. X n min 1 tambah oke, benar kan ya 1,1 y min 1 oke, benar. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah mengubahnya dalam dalam bentuk domain Z. Berarti ini kita bisa ubah jadi nge-lag. Y Z sama dengan 1,1 Y Z min 1 Z min 1 kali YZ dikurang 0,3 Z min 2 tambah X salah Z min 1 X Z tambah 0,5 Z min 2 X Z Z. Ya udah. Ini biar kita bisa ngilangin pangkat minusnya, kita sama-sama dikaliin Z pangkat 2. Pangkat 2 Y Z
Ya, jadi gitu. Oke. Oke, udah kayak gini. Nah, nanti kita pisah lagi kayak ini, kayak kita pisah lagi jadi YZ sama XZ-nya. Iya, YZ sama XZ dipisah. Langsung gini ya, Sol. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, habis itu dibikin YZ, udah lo aja. Oke, udah ya. Oke, ini apa namanya, fungsi alihnya atau transfer functionnya. Nah, terus kayak tadi lagi untuk menentukan zero sama apa namanya, zero sama polnya, di mana zero itu yang atas, berarti disama dengan nolin. Berarti zeronya itu sama dengan 0,5, minus 0,5. Polnya itu 3/5 sama setengah. Zeronya minus 0,5. Nah, 3/5 itu berapa sih? Nah. Oke, next slide. Soalnya lagi dong. Nah. Ya udah, buat letak kutub zero, kutub sama zero polnya, dia tuh agak beda. Dia tuh ada namanya unit circle, di mana dia tuh kalau discrete itu bentuknya bulat gini. Ini tuh dia tuh -1 sama 1. Nah, di dalamnya itu tadi ada polnya itu ada ntar polnya berapa tadi? Zeronya minus setengah, zero minus setengah, sama polnya itu di setengah, sama polnya itu di 3/5. Kayak gini ya kurang lebih ya. Nah, udah, untuk sketsanya bentuknya kayak gini. Nah, terus tentukan daerah konvergensi fungsi alih sistem diskrit. Daerah fungsi alihnya sama pakai caranya itu adalah n+1. Di mana ini kan ada 2 pol kan, 2 pol berarti dia jadi 3 kan. Daerah mana aja? Daerah itu di sini 1, sini 2, sini 3. Oke. Itu daerah konvergensinya. Nah, daerah konvergensinya juga beda kayak yang tadi. Kok tadi kan tadi kan kausal ke kanan, anti kausal ke kiri, akausal ke tengah-tengah. Nah, kalau ini kausal itu yang keluar. Jadi titik paling kanan keluar gini. Itu namanya kausal, titik keluar gini. Ini kausal. Nah, terus yang apa namanya? Yang akausal itu di antara 2 polnya ini ke tengah-tengahnya, berarti di sini ya, tengah-tengahnya. Duh.
Yang akausal itu tengah-tengahnya sini. Di online sih. Nah, tengah-tengahnya sini, ini akausal. Kalau anti kausal itu, kalau kausal itu yang keluar, ini keluar. Nah, satu lagi itu ada anti kausal. Anti kausal itu dari pol yang paling dalam itu ke dalam gini. Nah, untuk pertanyaan KL, apakah sistem diskrit ini stabil? Nah, sistem diskrit ini stabil itu bisa diketahui dengan melihat apakah daerah ROC-nya, ROC-nya itu yang tadi nih yang di garis-garis gini, di garis-garis gini. Daerah ROC-nya itu daerah ROC-nya itu apakah dia memotong daerah unit circle ini yang satu atau minus satu. Kalau misalkan dia memotong unit circle, berarti artinya dia sistemnya stabil. Gitu. Nah, sekarang katanya sistem diskrit anti kausal. Anti kausal itu kan berarti kan yang ke dalam. Ini yang ke dalam, yang ini. Yang ke dalam nih yang kuning nih, yang kuning. Nah, berarti kan dia kan nggak memotong unit circle. Berarti artinya sistemnya nggak stabil. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Belum sih, Bang. Bang, Oi. maaf Bang. Yuk. Buat yang stabil nggak stabilnya itu dia memotong unit circle apa di dalam unit circle ya, Bang? Memotong unit circle. Jadi meskipun arahnya keluar jauh gitu, hingga jadi tetap Iya, tetap stabil. Ya, asal memotong unit circle ya. Ya. Oke. Berarti kalau yang di sini yang area 3 ya? Apa? Apa RC yang 3? Iya. Oke. Oke, ada lagi? Lanjut aja, Bang. Oke, lanjut. Oke, sekarang tentukan fungsi waktu respon input system ketika n-nya sama dengan minus 2. Ini sama persis kayak yang tadi, bedanya ini dimasukinnya minus 2. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah harus melakukan inverse Z. Sul mau nulis nggak, Sul? Ya udah. Bentar. Mulai dari yang YZ berarti ya? Ya. Oke, itu kan ada persamaannya 10Z tambah 5 dibagi 5Z min 3, 2Z min 1. Nah, ini sama kayak Heaviside tadi, pakai yang A per 5Z min 3 ditambah B per 2Z min 1. Terus habis itu pakai Heaviside biasa. Untuk nyari A-nya itu 10Z plus 5 per 2Z min 1. Ya. Kalau misalkan gue ada yang salah ngitung gitu, langsung ngomong aja ya. Gue soalnya juga rada gitu. Itu 5 salah, bukan 3. 5Z min 3 salah. Yang kiri.
Oh iya. Oke, udah bentuk kayak gini. Bentar. Yaudah. Oh iya. Udah bentuk kayak gitu. 55 per Z, 5Z min 3 sama minus 20 per 2Z min 1. Itu kita gimana cara nginverse-nya? Cara nginverse itu adalah kita bikin atas itu harus 1. Atasnya harus 1 dan bawahnya itu harus ada Z min jadi satu nilai dikurang konstanta pangkat min 1 harus digituin. Berarti caranya itu adalah yang 55-nya itu harus harus dikaliin dikali Z pangkat minus 1. Nah, oke. Nah, karena sistemnya itu adalah anti kausal. Nah, dia itu semua koefisien dari Z min 1-nya itu yaitu 55 sama minus 20-nya itu jadi kayak kebalik gitu. Jadi kayak ke inverse gitu. Jadi 55-nya jadi minus, terus yang 20-nya itu jadi plus. Kalau anti kausal, kalau yang ditanya kausal biasa tetap gini ntar. Tulis dong. Minus 55. Nah, lanjut ya, gimana kita cara ngilangin Z min 1-nya. Nah, Z min 1-nya itu kita bisa ubah jadi bisa dimasukin ke dalam yang UN min 1 itu. Ntar dia jadi nambah, jadi dijumlahin ke UN min 1-nya itu. Ntar jadi U minus N min 2 karena ditambahin dengan Z min 1-nya itu. Tulis dong. Punya. Salah. Oh iya. Oke. Habis itu nah ini YN-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika N sama dengan minus 2. Ya udah, berarti semua yang N di sini dimasukin minus 2. Sorry, satu lagi. Enggak deh, bener deh. Udah, lanjut. Udah, lanjut. Di next slide aja, Sol. Pangkat minus 2 atasnya. Oke, setelah ini ya udah tinggal dimasukin angkanya aja. Tinggal masukin angkanya kayak
Itu kan, nah U0 itu bakalan bernilai 1 karena sistemnya itu adalah discrete. Dimana discrete itu dia tuh suatu input nih, kayak dia tuh bentuknya gini. Itu input. Nah, ini 0 ketika 0, ini ketika 1, ketika sorry. Gini. Nah, jadi kalau discrete itu dia tuh cuma punya satu nilai ketika ketika sama dengan 0 doang. Jadi sisanya ketika U sama dengan 1, U sama dengan 2 itu dia bernilai 0, tapi ketika T sama dengan 0 itu dia bernilai 1. 1 nih, ini 1. Tuh. Makanya U0 itu kan 1. Jadi minus 55 kali 3/5 pangkat minus 2 ini dikali 1. Oke. Dan ketemu hasilnya segini. Ada yang mau nanya? Bang, mau nanya bang. Yuk. Jadi kalau kausal itu kan nggak dikasih minus ya. Terus kalau Hmm. anti kausal dikasih minus. Kalau A kausal gimana bang? Nah, kalau A kausal itu 1 dikasih minus, 1 nggak dikasih minus. Jadi yang depan, jadi yang depan itu dikasih minus. Yang depan itu nggak dikasih minus, yang belakang yang dikasih minus. Itu atau A kausal. Karena kan gini nih, kan Tulis gini aja ya. kali Bib, 33. Gini ya. Ini kan contohnya gini nih. A kausal itu kan ibaratnya gini. Ini tuh kita punya 2 pol. Ini misalkan ini pol 1 ya. Ini pol 1 nih, yang ini 1. Yang ini pol 2. Yang pol 2. A kausal itu adalah yang satunya ini ke kanan, seret ke kanan. Yang satunya itu ke kiri. Yang ini yang si ininya ke kiri ini seret. Berarti artinya pol 1 ini dia kausal, pol 2 anti kausal. Ngerti maksud gua nggak? Oh iya bang. Nah, jadi yang pol 2-nya aja yang diminusin. Yang pol 1-nya tetap. Itu kalau A kausal. Oke bang. Oke. Iya bang. Yuk. Ada lagi yang mau nanya? Bang, tadi yang balikin ke persamaan N-nya gue agak kurang paham deh. Balikin persamaan N ya. Yang mana tuh? Bang, inverse-nya bang mungkin Inverse. bisa jelasin bang kalau yang kausal yang Inverse-nya. Oke. Inverse tadi itu yang mana sih? Inverse. Yang ini ya, yang 55Z min 1. 1/5 min 3Z min 1 ya? Itu bukan? Iya, yang ke YN-nya. Oke. Jadi pertama ini kita gini. Jadi untuk melihat itu untuk cari tahu gimana menginverse-nya, kan tadi kan itu kan 1/5 kali minus 3Z min 1 gini kan. Nah, ini tuh dia tuh sama bukan kayak Laplace. Sama kayak Heaviside, bukan Heaviside juga. Pokoknya dia itu bawahnya itu dianggap sama dengan 0. Jadi kan ketika 5 min 3Z min 1 itu berarti kan dia kan jadinya Z min 1-nya. Min 1-nya itu sama dengan kebalik gue ya. Balik. 5/3 apa 3/5 sih? 5/5 dikurang 3. Oh. Oh ya. Oke. Bentar. Jadi kalau di Z itu dia itu punya bentuk itu namanya kayak gini. Ya bentuk 1/A suatu gua anggap aja B ya. B dikurang sama A Z min 1. Dia tuh punya bentuk kayak gini. Nah, di mana untuk inverse-nya itu dia tuh jadi A per B ini tuh dipangkatin N. Nah, sininya ntar jadi UN. Kok gini nulisnya? UN.
Jadi gini. UN min 1. Jadi gini. Inverse gitu. Ini buat kausal, anti kausal sama akausal sama aja. Buat anti kausal, akausal sama aja. Cuma yang ngebedain itu yang tadi aja. Kalau misalkan kausal nggak usah dikali-kaliin min. Kalau anti kausal dikaliin min semua ya gitu. Kalau akausal, Kalau akausal tadi kan udah gue jelasin Nih, yang mungkin nih biar buat contoh nih. Jadi kalau misalnya yang kan ini punya gua tahun lalu nih, kalau misalnya yang HN kan yang kirinya -2 nih, +3. Nah, kalau kausal itu tetap aja kalian +1 +1. Makanya tetap kan -2 +3. Kalau misalnya anti kausal yang kalau anti kausal dua-duanya dikali -1. Makanya jadi -2 jadi +2. Yang +3 jadi -3. Nah, kalau akausal yang tadi, yang kirinya dibiarin aja dikaliin 1, yang kanannya dikaliin -1. Makanya ini -2, yang +3 jadi -3. oke Bang, thank you. Yuk. Itu ngaruh ke kurung yang U-nya ya, Bang? Kali-kaliannya. Si ininya juga berubah ya. Di dalam ininya. Ini mungkin gua iniin aja dah. Masukin sini. Sorry ya, tuh saya jelek. Ini buat contoh. Yang dalam yang U di dalamnya juga berubah. Soalnya kan pengaruh ke ininya, ROC-nya. Sama kausal tuh nentuin yang dimininnya yang gimana ya, Bang? Yang kanan apa yang kiri? Bebas. Enggak, ini kan tadi kan ada 2 pol kan. Oh, lihat Tadi pol. tuh. Yang tadi yang ada 2 pol. Balik ke Jamboard tuh. Emang sekarang di mana? Emang Oh, sekarang share screen-nya di mana? Yang tulis Di sini. Nah, di sini Mas. Di 78 ya. Ya, bentar. Nah, ini kan dia kan punya, ya misalkan gini, kalau tadi nih, kita pakai contoh tadi aja. Tadi kan setengah sama 3/5 kan ya. Tadi kan setengah sama 3/5. Ini kan setengah, sini 3/5. Nah, yang punyanya setengah itu kan kalau akausal dia tuh bakal ke kanan. Seret, bukan ke kanan gini, punyanya setengah. Makanya yang setengah ini dibiarin aja plus. Ini anti kausal yang enggak tar. Nah, yang 3/5 itu kan ke kiri. Seret gini. Nah, berarti dari persamaannya yang diubah jadi minus itu yang persamaannya si 3/5 aja. Yang setengahnya tetap aja. Berarti ntar kalau misalkan pertanyaan akausal, berarti ntar minus 55 Z-1. Lu udah ke slide sebelumnya belum soal? Slide sebelumnya soal. Nah, itu jadi minus 55 3/5 N U minus N min 2 dikurang 20 setengah pangkat N U minus gitu. Jadi yang setengahnya dia tetap kausal, yang minus yang 3/5-nya dijadiin anti kausal gitu. Gimana? Oke. Itu kalau dirubah jadi akausal yang ini ya, Bang? Ya. Oke. Itu kalau yang ini jadi akausal. Ada lagi? Bang, mau nanya Bang. Oi. Itu kan yang di Abang kasih itu kan yang 1/B min AZ pangkat min 1 itu kan kalau di inverse jadinya A per B pangkat N kali U N min 1 ya. Kok tadi yang sebelum itu? Bukan. Sorry. Mas gua ini jadi N aja. Ini salah tulis gua. Sorry.
Kalau kausal dia jadi itu. Nah, n aja. Kalau anti kausal jadi minus n min 1. Oh, itu kalau anti kausal min n min 1. Iya, kalau anti kausal. Kalau akausal? Kalau ya tergantung tadi. Oh iya Tadi iya, oke kalau oke yang oke. nah ya. Ya ya, makasih Bang. Sip sip. Yuk. Ada lagi? Misi Bang, saya mau tanya Bang. Boleh. Yang untuk mastiin aja untuk daerah konvergensi itu kita hanya gambar ininya kan, ROC-nya, letak ROC-nya di mana sama aksirannya. Iya, betul. Oh, makasih Bang. Yuk. Bang, mau nanya Bang. Yuk. Kalau misalkan yang A kausal itu misalkan tadinya minus diubah jadi plus atau tetap minus kayak gitu Bang? Misalkan kalau dianya kausal yang bergerak ke kanan itu. Jadi misalkan awalnya minus gitu maksudnya. Awalnya minus, gitu. Awalnya minus kalau kalau di anti kausalin maksud lu. Apa gimana? Kalau di Halo? Ini dia yang putus-putus atau nah makanya. Belum kelihatan. Putus-putus cuy. Suara lo. Terus ya 6 enggak? Apa? Putus-putus ya Bang. Putus-putus. Iya. Masih. Mungkin lewat kolom chat kali ya. Udah, nanti aja deh Bang. Ayo deh. Ada mulai lagi? Kalau enggak gue lanjut dulu nih yang yang terakhir. Boleh Bang, lanjut Bang. Oke, jadi yang terakhir itu soal apa sih? Jika sistem diberikan sinyal masukan xn, 2 impuls n-2 tentukan persamaan fungsi waktu sinyal keluaran yn. Oke, jadi kalau misalkan lu ketemu soal kayak gini, itu lu anggap aja yang tadi lu cari nih, yang tadi lu cari yn itu lu anggap aja itu hn nilainya. Bentar, gue nulis di mana ya? Tulisin dong tuh. Tulisin. Jadi yang udah dicari tadi tuh yang yn sama dengan minus 55 kali 3/5 n bla 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 itu anggap aja sebuah fungsi baru namanya hn. So. Ada orang nggak sih? Yang ini kan? Gimana? Ya bentar, gue males nulis screenshot aja. Ini kan? Nah, itu pertama kita anggap hn, suatu fungsi baru namanya hn. Hn sama dengan itu soal. Nah, oke. Nah, terus kita punya ada inputan baru nih. Inputan baru namanya itu isinya itu adalah 2 impuls, 2 dikali impuls n-2. xn berarti xn. Oke. Nah, terus sekarang ditanya adalah persamaan fungsi waktu keluarannya. Nah, kalau fungsi waktu keluarannya itu berarti tinggal hn dikonvolusiin sama xn buat untuk mencari yn-nya. Tulis loh. Udah hn tadi kan udah ada tuh minus 55 kali n tuh. Terus dikonvolusiin sama Nah,
Gimana ngonvolusiinnya? Ngonvolusiinnya ini sebenarnya mirip kayak lu masukin fungsi xn itu ke dalam hn. Jadi apa namanya? Jadi semua unsur n yang ada di hn tuh kayak 3/5 pangkat n sama minus n min 2-nya itu, semua unsur n-nya itu dimasukin dengan sama n min 2. Gitu. Nah, solusinya itu yang kan ada 2 impuls kan. Nah, 2-nya itu bisa kita keluarin dulu buat pengalian terakhir, ya. Gitu. Ya, kalau udah tinggal dikali ke dalam 2-nya. Tadi gara-gara impuls ya, Bang? Jadi Iya. gitu. Oke. Oke, ada yang mau nanya? Lanjut aja, Bang. Oke. Next. Bang, Oi, itu apa? dikali doang berarti. Ah? Apa? Kerawang lag. Itu dikali doang n sama xn. Itu dikali doang. Gue dengernya gitu doang. Ada yang bisa terjemahin nggak? Dia tadi nanya Bang, katanya itu dikali doang Bang, kali biasa Oh gara-gara iya, impuls. iya. Untuk yang koefisien impulsnya dikali doang. Nah, untuk sistem waktunya yang n-2-nya itu dimasukin ke fungsi n yang di hn-nya gitu. Dimasukin tuh maksudnya jadi 2 kurang 2 gitu, Bang. 2 kurang 2. N min. Ya. Gimana, Rus? Jadi n yang di hn-nya diganti sama n min 2 gitu. Nah, iya, betul. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Gimana? Belum, Bang. Udah Belum. beda lagi Bang. Oh, Lanjut, belum. Bang. Oke. Next. Soal terakhir. Nah, buat yang terakhir ini, nah tiap tahun itu Paris tuh pasti ada disuruh ngedesain filter. Terus filternya itu biasanya pas pongannya itu biasanya selalu inilah, selalu Butterworth, terus orde 4. Jadi kayak buat yang ini tuh sebenarnya bisa diikutin aja rumusnya gitu. Karena rata-rata tuh pertanyaannya seputar itu juga lah, kayak gini nih, lihat nih, ini di tahun bagus ini 2010 dia cuman apa? Orde 4 dikasih tahu pass band, stop band, terus rancang Butterworth-nya. Terus ini kayak tahun berapa nih? Tahun 2015-2016 juga Butterworth. Terus tahun lalu juga Butterworth. Jadi ini sebenarnya bisa dihafalin aja nih caranya. Nah, buat caranya itu adalah ini kan kita disuruh ngedesain sebuah high pass filter sebagai filter Butterworth orde 4. Spesifikasinya ini omega C 3000, passbandnya apa? Epsilonnya 0,1, toleransinya 0,05. Nah, pertama buat nentuin magnitude responnya itu kita harus cari dulu sih frekuensi passband sama stop band.
Jadi passband itu kan omega P ya. Ini ada rumusnya ya di PPT bapaknya. Ini kan yang omega C sama dengan epsilon 1 min epsilon. Jangan tanya kenapa rumusnya. Oh iya bisa sih. Rumusnya itu didapetin dari ini, dari yang HS dikali penurunan dari rumus ini nih. HS dikali H min A. H min S dicari magnitudenya. Kan ini mutlak dikuadrati terus dikaliin. Makanya kalau di kelas kan ada tuh yang kayak di grafik terus polnya kiri kanan gitu membentuk lingkaran. Pasti pernah kan? Nah, ini lanjut aja. Jadi omega C-nya itu kan dikasih tahu tadi tuh 3000. Epsilonnya dikasih tahu juga 0,1 per 1 dikurang epsilonnya 1 dikurang 0,1 kali pangkat 1 per 2. K-nya itu ordernya. Jadi 2 kali 4. Sama dengan 3000 dikali 0,1 per 0,9 1 per 8. Nah, ini dapat hasilnya nanti 3000 kali 0,76 sama dengan 2280. Nah, lanjut hitung si frekuensi stop band omega S. Ini sama juga rumusnya ada di ininya, di slide-nya. 1 dikurang ini apa nih, kayak impuls ini, pangkat 1 per 2K. Sama juga 3000 1 dikurang 0,05. Ini kan dari yang atas ini ya. Per 0,05 dikali 1 per 8. Nanti ini 3000 dikali 1,445 sama dengan 4335. Nah, lanjut bentar. Buat apa kan disuruh tentukan nilai magnitud respon. Magnitud responnya itu adalah yang disuruh, kalau disuruh tentukan nilai magnitud respon ini itu cuma nentuin si frekuensi passband sama stopband. Kalau cut off kan udah dikasih tahu tuh 3000. Nah, terus tinggal digambarin aja nih responnya, respon si magnitud, nilai magnitud responnya. Cara gambarinnya karena ini high pass, berarti garisnya kan bakal naik nih. Kalau low pass kan kebaikannya. Nah, terus lu bikin aja kayak gini. Ini tuh magnitud pepotongannya. Nah, terus di tengah-tengah ini pas sebelum dia pas sebelum ini kan yang 0,05 nih. Pas di titik yang ini. Nah, itu adalah si frekuensi passband. Nah, lanjut di 0,09 ini, di sini 0,9, di sini 1 nanti. Satunya itu di atas ini. Nah, di perpotongan antara garis ini dengan titik 0,9 itu adalah si omega S, yaitu frekuensi stop band. Di sini tuh jadinya tadi 4335. Nah, udah. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Itu satuannya tetap rad per second ya, Bang? Iya, satuannya rad per second. Oke. Nah, jangan bingung kan walaupun disuruh tentuin nilai magnitud respon itu, karena si rumus yang omega S-nya itu emang turunan dari rumus si yang magnitud responsnya ini. Kalau pembuktian biasanya sih kalau di kelas 2 tahun lalu sih bapaknya ada buktiin gitu gimana dapetin rumusnya ini. Oke. Nah, lanjut ya. Selanjutnya itu adalah kita disuruh nentuin fungsi alihnya. Nah, fungsi alihnya ini juga bisa ngelihat di yang ada tabel-tabel order itu. Kan ini order 4 nih.
Mana ya? Nah ini, kan kita ini order 4, berarti fungsi alih dari filternya adalah HS sama dengan 1 per QS. QS-nya adalah cari yang order 4. 1 per, ini kan, yang S pangkat 4, tambahin, pokoknya yang ini nih, nanti kita tulis dulu ya. Kan berarti HS sama dengan 1 per QS. Kan ordernya kan order 4, berarti kita pakai yang tadi itu adalah HS dengan 1 per S pangkat 4 ditambah 2,6131 S pangkat 3 3,4142 S pangkat 2. Ini dari yang tabel tadi ya, 2,6131 S ditambah 1. S-nya ini apa? S-nya ini karena ini adalah high pass filter, S-nya ini kita isi dengan omega C per S. Ya, salah. Jadi ini 1 per omega C per S pangkat 4 ditambah 2,6131 omega C per S pangkat 3 tambah 3,442. Ditambah 1. Nah ini kita lanjutin aja. Ini nanti bisa disederhanain dikali S pangkat 4 per S pangkat 4. Jadinya atasnya itu bakal S pangkat 4. Nah di bawahnya itu adalah sebelum itu kita masukin dulu omega C-nya kan udah dikasih tahu tadi di soal 3000. Jadi 3000 per S pangkat 4 tambah 2,1 pangkat 1 ini tambah 1 ya. Nah di sini baru kan nanti jadinya ini kan 1 per S nih. 1 per S kalau yang misalnya yang ini kan jadi 1 per S pangkat 4 kan, jadi S pangkat min 4. Biar nanti bentuknya kayak transfer function biasa kan. Kalau transfer function biasa kan bawahnya kan per S kan, bukan S minus, jadinya dikali S pangkat 4 per S pangkat 4. Jadi sama dengan nanti S pangkat 4 per 3000 pangkat 4, karena kan ini S pangkat min 4 dikali S pangkat 4 hilang ya. Tambah 2,6131 dikali 3000 pangkat 3 kita pangkat 3S terus 3,4142 dikali 3000 kuadrat S kuadrat tambah 2,6131 3000 S pangkat 3 ditambah S pangkat 4. Nah, ini selesai nih. Ini adalah fungsi alih dari filternya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada nih. Bang mau nanya. Iya, kenapa? Itu yang WC per S tuh udah pasti digantinya itu ya, walaupun pas filternya yang beda-beda. Karena filternya ini adalah filter high pass. Kalau misalnya filternya low pass, si S-nya bakal jadi kebalikannya, S per omega C. Oh. Oke. 2 itu aja Bang, ada lagi nggak? Apa? 2 itu aja. 2 itu aja. Kalau misalnya penasaran kenapa, itu dari turunan dari yang ini, mana sih itu? Dia ada yang kayak yang sigma tapi yang kali itu. Mana ya?
sambil gue nyari ada yang nanya lagi nggak? Pokoknya di kelas setahu gue sih diajarin gue Dia bukannya nurunin sendiri gitu ya soalnya? Oh iya. Nyoret sendiri gitu. Ya udah nih. Gua bentar. Ini gua foto catatan gua aja dah. Nah ini dia tuh kalau ini contoh dia itu contoh beliau itu yang contoh yang low pass filter. Jadi nanti turunannya itu dari si fungsi ini nih, fungsi norm ini. Nanti ini bisa diturunin sampai dia terbentuk di bawahnya ini S per omega C. Nah ini kalau yang low pass, kalau yang high pass, seingat gue sih dan di catatan gue beliau bilang tuh yang S per omega C-nya tinggal dibalik aja. Jadi omega C per S gitu. Oke bang, kasih ya. Ada lagi yang mau bertanya sampai sini? Itu yang bawahnya itu yang persamaan yang sebelumnya tadi ya? Yang bawah yang mana? Yang S pangkat 4 plus bla bla bla. Itu yang persamaan sebelumnya. Bagaimana sih? Ya kan ya? Yang bawahnya. Yang S. Yang dari atas banget itu kan lu seper S ini. pangkat 4. Nah ya itu persamaan yang sebelumnya udah lu cari. Enggak, ini persamaannya itu dari tabelnya. Oh dari tabel. Dari tabel yang ini nih. Nggak usah cari sendiri. Nah ini. Oh. Ini pasti filter kan filter Butterworth itu pasti persamaannya pasti ini persamaan polinomialnya pasti. Kalau beda bukan Butterworth namanya. Jadi tinggal dimasukin WC per S-nya gitu ya. Terus udah. Oke. Ya udah lanjut aja ya berarti ya. Yang habisnya apa ini? Oh, udah. Terus tentukan yang terakhir itu tentukan plot tak kutub dan pol. Nah, buat yang terakhir ini adalah kan ordernya kan ada 4 tuh. Nah, otomatis jumlah polnya bakal 4 juga. Nah, ada jumlah apa ya? Nah, ini bagian ini nih. Kalau di filter itu jumlah polnya itu sudutnya bakal terbagi sama nih. Kalau misalnya ini yang order 3, ini order 3, ini order 4. Nah, jadi karena kita order 4, jadi polnya ada 4 yang di bagian S plane ini, terus dicerminkan aja ke yang sumbu sebelahnya, ke kanannya. Jadi totalnya ada 8. Nah, terus sudutnya dibagi aja. Nah, sebenarnya jawabannya tuh udah pasti ini. Cuman biar bisa biar ada isinya gitu kertasnya. Lu tulis ininya aja, kalau gue tahun lalu itu tulis persamaannya. Jadi kalau persamaan umumnya itu adalah Sn sama dengan omega C dikali E pangkat J pi 2N tambah K tambah 1 per 2K. Kan N-nya N-nya ini mulai dari 0 ya. Karena 0 sampai 7. Karena kita punya 4 di kiri sama 4 di kanan. Jadi mulai aja S0 sama dengan berarti omega C-nya
3000. Terus E, J, P 2 dikali 0 tambah K, K-nya itu 4 tambah 1 per 2 dikali 4. Sama dengan 3000 E, J dikali V. Ini yang 5 per 8. Otomatis 3000 E di pangkat J 5 per 8 Pi itu adalah 112,5 derajat. Nah, karena ini kita cuman sudutnya doang gitu yang dipedulikan, jadi 3000-nya sebenarnya nggak ada gunanya gitu sih. Nah, ini bisa lo lanjutin aja nih. Nanti S1-nya sama 3000 E pangkat J, P, ini berarti tambah 2 kan? 2 dikali 1. Jadinya itu 7 per 8. Nanti sama tuh E, J, V. 2 ini itu 157,5. 157,5. Nah, ini bisa lanjutin aja, nanti dapat tuh yang ke S2 itu J 202,5, ke S3 E-nya itu 247,5, ke S4 E, J 282,5, S pangkat 5 E, J 337,5, lanjut sampai 6 E pangkat J 382,5, S pangkat 7 E pangkat J 427,5. Nah, ini nanti depannya bakal sama semua kan, omega C ya, Bu. Nah, udah, terus buat plotnya lo gambar aja yang ininya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Itu gambarnya gimana sih? Gambarnya berarti ya mau bikin persegi, terus kan ada ada 8 tuh ya. Gambarnya gini, Paris nggak ini kok, nggak harus simetris gitu. Terus kan buat sudutnya kan 36, berarti 360 dibagi 8, jadinya 22,5. Nah, bikin aja kayak gininya. Salah satu 36. Berarti 360 bagi 8 45 ya? Betul. Iya, 45 kan. Nah, cuman buat sudut ke sumbunya berarti setengahnya kan 22,5. Kalau yang antar pol berarti 45. Nah, gitu loh. Biar gambarnya lebih berisi. Oke. Ada lagi? Ya. Itu kan K-nya 4. Tadi kalau K3 berarti 3 terus 3 kanan jadi 6 ya? Iya, kalau 3 berarti dia simetris itu, berarti 3-nya di sini nih. 1 2 3 di kirinya, terus dicerminin 1 2 3. Buat sudutnya berarti 360 bagi 3. Iya. 360 bagi 3 di sini 120 derajat. Di sininya berarti setengahnya 60 derajat gitu. Buat yang rumusnya berarti K-nya diganti 2. Gua nggak sih. Nah, yang ini maksud tadi gua ngeliatin ini. Oke. 120 kan 60. Nah, buat K-nya jadi 3 aja. Nanti angka si pangkat J-nya ini bakal derajat-derajat dari posisinya ini.
Sebenarnya lo bisa sih urutin dari sini kan, derajat-derajat posisinya, kayak sumbu biasa gitu, kayak matematika SMA, cuman ya pasti gini gitu, biar cepet aja. Kan waktunya cuma setengah jam kan, tapi rasa 5 menit. Oke. Jadi kalau 2 atau 5 gitu tetap ngikutin kan ya? Kalau apanya 2 atau 5? K-nya, Kak. Iya, K-nya, iya benar. Jadi pokoknya K itu jumlah orde, N-nya ini jumlah polnya, jumlah polnya. Jumlah polnya berarti kalau orde 2, polnya ada 4. Kalau orde 3 ada 6, kalau 4 ada 8 gitu. Dan Oke, Bang. seterusnya. Sama mentok-mentok sih kalau kalau nambah palingan ditanyanya ini apa komponen yang dibutuhkan untuk membuat filternya. Jadi cara jawabnya itu kalau ditanya gitu, jadi orde pertama caranya itu, jadi kalau misalnya orde 1, ini hafalan aja ya, kalau orde 1 dia itu 1 buah kapasitor. Kalau misalnya orde 2 dia nambah ini kapasitor ya. Kalau misalnya di orde 2 dia nambah 1 buah induktor. Kalau orde 3 nambah lagi 1 kapasitor. Kalau orde 4 berarti 2 kapasitor, 2 induktor. Nah, jadi ngikutin polanya itu aja. Kalau ditanya itu ya. Di tahun 2010 ditanya itu soalnya. Itu yang silang-silang itu ada kayak itu S1, S2, S3 gitu nggak ada gitunya. Maksudnya yang lo plotting kan itu dia nggak ada, dia itu S1 atau S2 atau S3 gitu. Ada nggak sih namanya gitu? Ada sih, berarti yang lu cari aja posisinya. Berarti misalnya si S0 itu posisinya di 112,5. Itu di mana ya? Sekitar Oke. Gitu dong ya. Iya. Oh, yaudah. Mantap. Oh, berarti S0-nya mulai dari sini nih. Ini yang ini. Ini S0. Nah, gue cek. Berarti S0, ini S1, berut S2, S3, S4, S5, S6, S7. Kayaknya S0 tuh selalu yang paling kiri gitu deh. Tapi coba dipasin aja nurunin rumusnya. Berarti kalau ini berarti S0-nya yang ini. Seingat gue ya. Bang, itu zeronya di tengah yang apa? Nggak ada. Nggak ada sih zeronya setahu gue. Soalnya kan dari persamaan fungsi alihnya aja kayaknya nggak ada deh. Setahu gue ya. Tapi kalau itu tadi S pangkat 4 pembilangnya berarti S sama dengan 0. Nah gue kurang tahu kalau itu. Cuman belum pernah sih ditanya itu. Dan juga gambar polnya di PPT-nya juga nggak ada zeronya kan. Soalnya ada tuh bang. Di soalnya ada. Itu tadi kutub sama zero. Soal apa nih? Soal kuis. Yang tadi di Jamboard yang C. Itu tadi di slide itu. Tadi di slide. Oh, iya berarti masuk ngetak kutub dan zero, tapi zeronya nggak ada. Jadi gimana bang ya? Ya ngot zero tapi zeronya nggak ada, jadi ya nggak ada gitu. Emang nggak ada, yang nggak ada. Oke bang, thank you. Yang gue pelajari di kelas tahun lalu sih gitu ya. Nggak ada pengetakan pengetakan zero, sorry.
Ada lagi? Kalau nggak ada sebenarnya udah kelar sih. Ini soal UAS gua tahun lalu. Oh iya, terus soal UAS biasanya ada soal teori ya, hati-hati. Emang iya ada, Bib? Oh Kemarin iya ada ada. teori. Iya kayak ada Isian gitu. isian singkat gitu. Kayaknya di UTS juga ada deh. UTS lupa gue. Yang gue ingat di UAS ada. Bang, soal teorinya kayak gimana tuh bang contohnya? Kayak apa ya contohnya ya? Kayak kan kenapa biasanya pada apa ya, pada suatu sistem gitu lebih dipilih Laplace daripada Z gitu, misalkan kayak gitu. Ada kayak gitu. Biasanya apa ya? Ucapan-ucapan cengketukan gitu dah yang ternyata penting. Iya, nah itu benar. Nah itu lo kalau Pak Aris, lo Pak Aris semua kan ya? Apa ada yang nggak Pak Aris? Pokoknya kalau yang sama Pak Aris itu omongan-omongan aneh-anehnya yang suka keluar itu biasanya suka ditanyain di UAS. Biasanya.